YouTube ya? Iya. Ya, siap ya. Lagi beli. Buka khususnya lagi. Udah ada yang hafal satu surat belum? Atau sampai 13 dah? Hah? Ada belum? Mana sih? Ngapalin. Tes. Soundnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Live udah siap semua? Hah? Nah ini udah, mama udah. Wih, hebat. Ini apa? Musda, wih, canggih. Hebat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 10 episode kita lalui. Harusnya sih mudah-mudahan kita tambah yakin sama Allah, kita tambah percaya sama Allah. Langsung kita jalan ya. Langsung kita jalan ke ayat 3 surah Al-Qasas. Lihat ayat 3 surah Al-Qasas ketemu dengan kosakata al-haq ya. Dengan iman. Al-haq dengan iman, bil haqqi dan yu'minun. Ketemu? Kita masih surah Al-Qasas ya, masih surah Al-Qasas, tadabbur surah Al-Qasas, bicara tentang bagaimana kita kemudian meyakini Allah sehingga hilanglah ketakutan, hilanglah kecemasan, hilanglah kekhawatiran, hilanglah kegelisahan, ya, hilang ketidaktenangan, ketidakamanan, hilang semua, berganti dengan kepercayaan diri, ketenangan, ya, berganti dengan iman. Ini udah bab yang ke-11 gitu. Udah episode yang ke-11. Perhatikan kosakata ayat ketiga, bil haqqi dan yu'minun ya. Bil haqqi dan yu'minun. Ketemu? Ini harus megang Quran ini ngajinya. Nggak bisa nggak megang Quran, ambil Quran. Cari Quran, ambil Quran. Ambilin mah. Tuh, Quran banyak tuh. Nggak bisa nih kalau nggak megang Quran. Surah Al-Qasas, surah ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ketemu?
Nunjuknya aja udah salah. Bukan kiri bawah, kanan tengah. Dimaklumin, biasa ngiris bawang. Nah, bantuin Mer, bantuin. Al-Qasas ayat 3, surah Al-Qasas ayat 3. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Apa itu artinya? Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan kosakata tentang benar dan percaya, benar dan iman, terjadi dan percaya, terjadi dan iman. Kosakata ini al-haq dengan al-iman. Tulis tuh. Bicara tentang al-haq dan al-iman, tentang sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga kita harus benar-benar percaya. Kita belajar tentang al-haq dan al-iman, tentang sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga kita benar-benar percaya. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Saya suka bercanda tuh, bercanda iman, romantisme iman. Alaikanya kak saya ganti dengan Yusuf Mansur. Kan kalau kita mau bicara sama Allah, bukalah Quran. Tulis tuh. Kalau kita mau bicara sama Allah, bukalah Quran. Wow, ini kopinya kopi bin Jindan punya. Oh, bukan kopinya Ria ini. Kopi bin Jindan punya ini bikinan istrinya Habib Jindan. Masya Allah, Habib Jindan Al-Fakhriyah. Subhanallah. Ini orang kalau minum kopi ini insya Allah nggak bisa tidur. Karena kalau tidur tumpah ya. Makasih Habib Jindan, Masya Allah ini kopinya. Masya Allah. Tolong bukain, maaf. Oke, ada kosakata bil haqqi di situ. Ada yu'minun di situ. Nah, saya mengekstrak ini, set gitu saya keluarin. Oh, Allah membacakan kisah Musa dan Fir'aun, ya, bahwa kisah ini adalah benar-benar terjadi. Ya, buat siapa sih? Buat orang yang percaya. Nah, masalahnya kita mau nggak jadi orang yang percaya? Hebatnya kemuliaan buat kita, bahwa yang diajak bicara tuh kita. Allah menceritakannya kepada kita. Bayangin ya, kalau ibu bapak yang diajak ngobrol sama gubernur, sini Suk, bapak mau cerita. Yang ngomong gubernur, istimewa gak? Yang ngomong adalah menteri, istimewa gak? Yang ngomong adalah kiai besar, istimewa gak? Yang ngomong adalah wali kota, bupati, istimewa gak? Yang ngomong adalah presiden, menceritakan tuh presiden, istimewa gak? Atau orang yang melihat langsung keadaannya, istimewa nggak? Nah, ini cerita Allah. Natslu 'alaika, kami akan bercerita kepadamu, kami akan menceritakan kepadamu. Dan kita sudah berlalu 10 episode. Nah, perhatikan ka di 'alaika, ka pada kosakata 'alaika. Nah, ini kan kita, berasa nggak? Kami membacakan kepadamu. Oh, masa nggak berasa diajak ngomong sama Allah? Saya mah kalau ketemu kosakata begini lompat-lompat. Wih, Allah ngajak ngomong saya ini.
Maaf loh, banyak orang di dunia ini kayak dikit aja udah nggak mau ngomong sama kita, berkuasa dikit aja udah nggak mau ngomong sama kita. Jangan ngomong, ngelihat aja nggak mau. Tapi Allah dengan begitu lembutnya bilang, duduk, aku akan bercerita kepadamu. Masya Allah. Saya mah kalau buka Quran girang hati. Makanya saya alhamdulillah bisa stabil dengan izin Allah dan rahmat Allah. Stabil, ya sedih pasti namanya manusia. Marah, sebel, bad mood, ya. Tapi saya tahu mencari kebahagiaan di mana. Mencari kebahagiaan adalah dengan membaca Quran. Kok bisa? Saya ngomong sama Allah. Aduh. Ya tergantung sih ya. Kalau situ nggak punya pengalaman romantisme sama Allah, ya gimana merasa bahagia? Saya yang tahu kalau ketemu sama seseorang tuh susah. Saya tahu nih ketemu sama orang susah, minta ampun susahnya. Apalagi dia berkuasa, berilmu, punya duit, banyak lagi duitnya, banyak lagi ilmunya, banyak lagi hartanya, tinggi kekuasaannya, terus ketemu dia, ampun dah. Nggak usah orang-orang kali, nggak usah saya ke orang-orang ke saya dah, belum tentu juga ketemu. Tapi ketika saya wudhu udah bahagia. Kenapa? Sebentar lagi ketemu Allah. Segitunya Allah yang maha tinggi, gampang ditemuin. Segitunya Allah yang maha kaya, gampang ditemuin. Segitunya Allah yang maha kuasa, gampang ditemuin. Segitunya Allah yang punya semua langit dan bumi, gampang ditemuin. Lah ngapa saya kagak seneng? Makanya saya seneng ketika wudhu aja para sahabat udah pada nangis. Kok bisa sahabat-sahabat Nabi wudhu doang nangis? Karena dia kenal sama siapa yang mau ketemu. Lah kok kita sholat bisa nguap? Kita sholat nguap-nguap. Oh Allah Akbar. Siapa tuh? Siapa tuh? Saya. Allah Akbar. Karena kita nggak kenal yang kita mau temuin, betul nggak? Coba ya kalau kita pengen minjem duit sama orang, terus orang yang kita mau minjem duit ini bilang, lu datang ke rumah goda, gitu. Kita belum datang aja udah girang, betul nggak? Baru ngeliat pintunya doang udah girang, rasanya udah mau dapet aja, betul nggak? Begitu kita ketemu sama dia tambah girang. Mestinya kita begitu. Saya alhamdulillah tuh dikit-dikit aja mah punya perasaan itu. Alhamdulillah, izin Allah, rahmat Allah. Makanya rada stabil. Kesel-kesel ketemu azan udah seneng hati. Apa seneng? Ya saya mau ketemu Allah. Aku mau ngadu dah sama Allah gitu. Maka ketika takbir tuh, kayak semalam saya sholat sama istri saya, sama Bang Kun, Bang Hafiz, terus kita baca tuh ayat. Dari takbir aja tuh kepala saya udah dipenuhi sama urusan-urusan dunia gitu. Yang beginilah, yang begitulah, begitulah, pulang lecek, asli pulang lecek tanya sih saya. Pulang kayak muka gak enak dilihat dah gitu. Azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh disebut nama dia. Subhanallah. Salat atau kita ngimamin, kurang ngimamin gitu semalam udah kayaknya kayak lebih pada saya ngadep Kapolri gitu loh, lebih saya daripada ngadep Jenderal Panglima TNI, lebih daripada saya ngadep Menteri siapa, Presiden, ngadep Allah. Kalau mama semalam berasa tuh, makmuman sama papa semalam maghrib tuh, wah suasana kebatinan tuh enak gitu. Kita baca ayat udah pengen nangis tuh, saking ada tamu tuh di rumah semalam. Kita baca, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Waduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rakaat pertama saya kayak ngomong gini sama Allah, bener ya Allah, serius ya, bahwa kebaikan akan berpulang, kebaikan lagi.
Siapa yang berbuat baik akan berpulang kebaikan ya Allah. Tapi engkau juga tahu dosa saya banyak. Kayak dialog gitu loh, kayak dialog gitu semua. Wa min dunihima jannatan. Masih ada nih. Wa min dunihima jannatan. Waduh. Hah? Ada 2 surga nih Suf buat kamu. Kamu dihina sama orang, kalau kamu mau sabar 2 surga buat kamu. Woi, masa nggak mau? Siapa yang nggak mau yang nolak hinaan? Bego lu yang bego. Ayo nggak dapet. Nggak dapet. Jelek lu yang jelek. Nggak dapet. Kasar penipu lu yang tukang tipu. Ya nggak dapet. Tapi giliran kita dieledekin sama orang, dicaci, dimaki, dibully sama orang, 1000 kali kata orang ngelihat itu sepertinya tampaknya bener gitu. Terus kita terima. Allah mengatakan wa min dunihima jannatan. So, ada 2 surga buat kamu. Masa nggak mau? Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fihima ainanin nadhakhatan. Mudhammatan. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Waduh. Terus dijanjiin lagi sama Allah apa? Bidadari. Udah saya lupa sama istri dah. Dijanjiin bidadari sama Allah. Fihinna ya khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Suf. Asal kamu benar, kamu lurus, kamu lempeng. Emang bukan kamu yang bohong, emang bukan kamu yang nipu. Ya kalau soal gagal bisnis kan beda sama nipu. Soal gagal bisnis beda sama bohong. Udah gitu ada salah juga lagi. Nunjuknya apa, disalahinnya apa. Kita mah di B, tapi yang ditunjuk di A. Ya keruan aja yang salah. Orang kita B kok bukan A. Tapi yang ngomong bahwa kita A meyakinkan banget. Nangis-nangisnya iya, ngadunya juga sesama perempuan ya iya, ngomong publiknya juga iya. Nah orang bilang juga iya. Terus bagaimana kita? Allah bilang asal kamu sabar. Hurum maksuratun fil khiyam. Ada bidadari-bidadari yang aku siapkan, udah siap di tenda untuk kamu Suf, asal kamu sabar. Dah saya lupa sama istri dah. Disiapin bidadari. Cuma kan bini saya begitu orangnya. Biarin aja bidadari banyak di surga, yang penting mukanya muka mama. Ya sama aja bohong. Bidadari banyak, nggak apa-apa katanya. Yang penting mukanya muka mama. Duduk. Nggak jadi yang lain dong. Ya Allah, baca tuh sampai ya Allah ya kali. Udah subuh lagi, subuh kita baca apa tuh subuh? Allahu Akbar. Subuh kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Isya ya nggak ya? Isya baca itu ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sob, jangan jadi orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yang suka ngomongin orang, yang suka ngeledek orang, ngehina orang, buka aib orang, ghibah, fitnah, namimah, tajasus, nyari kesalahan-kesalahannya orang. Jangan jadi kayak dia Sob. Kenapa? Ntar dia bangkrut. Kan janji Allah. Allah ceritakan tentang masa depan. Ada orang-orang yang bangkrut ketika berhadapan denganku. Siapa? Orang yang membawa sholat malam setiap malam, orang yang membawa duha setiap pagi, orang yang membawa sholat berjamaah setiap kali sholat itu datang, orang yang sholat kemudian qobliyah dan ba'diyah, dia bawa semua ibadah, dia bawa kepada kusuf. Tapi kerjaannya ngoceh aja ngoceh, kerjaannya ngegibah aja ngegibah. Fikihnya salah lagi. Atas nama apa fikihnya? Membela kebenaran dan mencegah kemungkaran. Serius nih.
Emangnya boleh atas nama mencegah kemungkaran, lalu ngomongin kemungkaran itu emang boleh? Letaknya di mana sih? Ya nggak ngerti, kembali ke hati masing-masing. Iya kali, lagi pada ngebongkar kemungkaran kali. Tapi Suf, jangan kamu beresiko. Itu kayak ngomong gitu loh, kayak dialog. Jadi ketika baca Quran tuh kayak begitu, dialog. Kenapa? Kamu bakal ketemu denganku. Kenapa? Aku jami'un nas. Aku nih pengumpulnya manusia. Aku kumpulin nanti manusia, termasuk kamu. Kalau kamu ketemu aku, jangan sampai kamu nggak siap. Salah satu yang kita ingat ketika mimpin sholat tuh hadis itu. Nah, saya ceramah banyak, saya ngaji banyak. Orang-orang tuh kemudian juga pada soleh-soleha, tapi nggak tahu apa membenarkan ghibah, nggak tahu apa membenarkan fitnah. Gitu ya. Kan saya yang pakai jilbab, saya yang pakai hijab, saya yang ngaji sana kemari. Kenapa kata Allah dia bangkrut? Kenapa? Aku nggak hitung semua amalannya. Amalannya buat orang yang diomongin, amalannya buat orang difitnahin, amalannya buat orang yang digibahin. Kalau benar itu jadi ghibah, kalau salah itu jadi fitnah. Dua-duanya rugi kita. Yang benar gimana? Kita doa. Kalau ada orang kelihatannya kagak benar, jangan kita omongin, kita doa. Itu lebih aman. Si anu no, kita doain aja. Kita doain aja. Kita kan bukan ngomongin orang, ngomongin siapa? Ngomongin setan. Nah, pengalaman membaca Quran seperti itu membuat saya senang gitu. Kita siapa sih kira-kira begitu ya? Bisa diterima sama wali kota, siapa sih? Terus wali kota cerita-cerita dengan hatinya, dengan senyumnya, nggak pengen buru-buru kita pulang. Kan ada ya tamu yang kita tuh tahu dia pengen kita pulang gitu loh, ada kan? Tapi ada tamu yang kita juga tahu kita dilarang pulang. Ada nggak? Ada nggak tamu yang kita tuh apa yang nggak boleh pulang? Bentar-bentar keluarin makanan yang baru, makanan lagi yang baru, makanan yang asal kita mau pulang nggak boleh. Saya pernah loh, hampir kita datang dari Isya pulang subuh pernah tuh saya sama istri saya. Begitu kita mau pulang mau dilempar piring sama dia. Itu tanya istri saya, masih ingat mah di Jeddah kita namu, nggak boleh pulang. Begitu mau pulang kunci pintu gitu. Untungnya ini orang nggak bisa kunci pintu. Untungnya ini orang nggak bisa ngelempar piring. Untungnya ini orang nggak bisa bangun. Ini orang kagak punya kaki, nggak punya tangan, udah kayak guling orangnya. Saya Amar Bugis namanya. Kita datang tuh ke tempat dia habis Isya, pulang subuh. Tapi ada orang yang kalau kita namu gelisah. Dia nggak tahu dia mungkin ada acara apa kita, tapi mau ngusir nggak enak. Nah, kita tahu diri dia tuh. Nah, kita pulang. Sama Allah mah kita ditantangin. Kamu mau ngomong sama aku seayat boleh, mau ngomong 2 ayat boleh, ngomong sehalaman boleh, 2 halaman boleh, mau ngomong sejuz boleh. Sekuatnya kamu aja kata Allah. Kalau kamu udah nggak suka ya sudah Allah tutup gitu. Itu sama Allah mah berlimpah. Makanya ketika kemudian ketemu ayat kayak gini ya, natslu alaika ka, tuh lihat ka. Coba artinya apa di situ? Kami membacakan kepadamu. Bismillah. Berarti kepada siapa? Ya kepada situ semua, namanya siapa? Makanya kadang-kadang saya begini Bu, kalau baca Quran tuh, natslu ala Yusuf Mansur gitu. Ngerubah Quran? Bukan, ini metadabbur. Naik ke atas ke ayat terakhir surat ya 27. Naik ke atas ayat terakhir surat 27 An-Naml. Wa qulil hamdulillah. Ketemu? Ayat berapa? 93. Sayurikum. Nah, kumnya saya ganti lagi. Wa qulil hamdulillah. Sayuri siapa? Sayuri Yusuf Mansur gitu. Ini saya kalau ngaji
romantisme tilawah tuh saya bangun gitu loh. Jadi indah gitu loh. Jadi indah gitu, jadi beautiful gitu, jadi sejuk. Terus ketika membaca ini, kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang beriman. Kembali ke ayat 3 coba. Yuk kita baca bareng-bareng, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Ayo baca bareng-bareng. Ulangi. Lagi, Matt. Lagi. Kita telepon dari situ, masuk kemari. Mungkin jemputnya yang nanti. Ulangi coba lagi. Coba tutup Qurannya, baca. Nah ini keuntungan ngaji pakai masker, jadi nggak ketahuan yang baca sama yang enggak. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ayo. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Natlu 'alaika. Samain coba, samain suaranya. Natlu 'alaika min meriang itu mah demam. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ayo. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepadamu. Pada siapa? Ya kepada siapa yang baca ini. Kayak kongkong gitu, kayak kakek-kakek kepada cucunya. Sini kumpul. Kakek mau cerita, kayak gitu. Makanya hati girang jadi cucu kan. Kakek mau cerita gitu. Atau guru kita dia ngomong,
Guru mau cerita nih, lu waktu guru kecil kayak apa? Kita dengerinnya kayak gimana gitu. Nih bayangin nih Allah gitu. Nah sekarang kita lompat pada ayat 13. Kita lompat pada ayat 13. Sebelumnya tulis dulu. Kenapa kita mesti yakin sama Allah? Kenapa kita mesti yakin sama Allah? Kenapa kita mesti yakin sama Allah? Lalu hilanglah keresahan, ketidaktenangan. Ner, sebentar lagi ada tamu dari DKI Syariah. Siap-siap ya, kalau di teras kolom. Kenapa kita harus yakin sama Allah? Yang membuat hilang kecemasan, ketidaktenangan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan. Dan datanglah kemudian keyakinan, ketenangan, kepercayaan diri. Udah? Karena janji Allah itu benar. Karena janji Allah itu benar. Satu aja yang saya pegang, kalau kita berlindung sama Allah, Allah akan lindungi. Kalau kita minta sama Allah, Allah akan kabulin. Itu aja yang saya pegang. Udah tenang hati saya udah. Kenapa? Udah janji Allah udah benar. Kalau kita nurut sama dia pasti diaturin. Itu janji dia. Nurut aja kamu, nanti aku aturin. Terus kita udah nurut nih, masa nggak diaturin? Ustaz, tapi kan kita punya dosa, Tad. Janji dia juga benar tuh. Yang bikin dosa atau bikin susah. Iya, tapi kan ada ampunan. Sedangkan kalau orang minta ampunan, diampunin. Janji dia loh. Kalau kamu minta ampun, aku ampunin. Masalahnya kan gak semua orang minta ampunan. Nah, kita minta ampunan, senang gitu. Nah, ayat 13 kita lihat hubungannya apa tuh sama ayat 3. Perhatikan kosakata hak. Di ayat 3 ada hak, di ayat 13 ada hak. Nah, kita baca dulu ayat 13. Anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayo. Anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nah, ini potongan ya, potongan separuh dari ayat 13. Kisah kira-kira kalau saya padetin, saya kemudian simpulin kira-kira begini. Masih ingat kan kisahnya apa? Kisahnya kan Allah meminta Musa kecil kepada siapa? Kepada ibunya Musa. Mana Musamu? Yang kamu khawatirin mana? Sini, yang kamu khawatirin kasih aku. Yang begini-gini nih nggak dilakukan sama kita. Kita khawatir nggak bisa masak, tapi nggak dibawa ke Allah, nggak dikasih ke Allah, mana Allah urus. Kita khawatir, kita cemas, nggak bisa bayaran anak. Nah, bayaran anak itu, kalau emang itulah yang kita khawatirin, kita cemasin, kita takutin, nggak bakal kebayar lah, nggak bakal kebiayaan lah. Allah nanya, mana tagihannya? Sini loh, serahin ke aku gitu loh. Seperti ibunya Musa menyerahkan Musa kecil kepadaku, tapi nggak mau. Kita lebih seneng bawa tagihan itu ke siapa? Ke tetangga. Tetangga punya duit kagak? Berapa? 600.000. Buat apa tuh? Anak gue belum bayaran. Ya, kata Allah, aku kan yang ngasih kekhawatiran itu, aku yang ngasih ketakutan itu, aku yang ngasih beban itu. Sini aku minta. Kok diminta nggak mau itu loh, maunya ke orang aja, ke orang bingung.
Aduh, tahun depan gimana ya? Masa masih ngontrak lagi? Loh, ya bawa ke Allah. Aduh, ini udah 35 umur, udah mau 36, masa sih belum nikah? Bawa ke Allah. Nah, kisah itu kan, kisah yang udah kita pelajari selama 10 episode, termasuk hari ini izin Allah. Ibunya Musa khawatir nasibnya Musa kecil. Lalu Allah masuk, Allah datang. Kalau kamu khawatir, serahkan padaku. Lah cara nyerahinnya ini loh yang dramatis kan. Kan kadang-kadang cara nyerahinnya ini kita mikirnya cara kita gitu loh. Ayo ikutin saya. Ikutin saya. Dengerin, ikutin. Cara nyerahinnya ini loh. Ayo. Cara nyerahinnya ini loh. Yang dramatis. Yang dramatis. Emang bukan yang kita pikirin. Memang bukan yang kita pikirin. Siapa juga yang berani? Siapa juga yang berani? Contoh nih, contoh. Kita minjem mama mertua surat rumah dia. Lah, kemudian yang terjadi gagal usaha kita, sehingga rumah mertua harus disita. Terus kata Allah apa? Udah lo berdua minggir. Ya kamu mertua yang minggir, kamu mantu yang minggir. Maksudnya gimana? Ya pasrah aja sama aku. Lah berarti disita dong. Ya udah percaya aja, ntar aku aturin. Oh ya nggak bisa begitu. Siapa yang mau pasrah sama tawakal? Siapa? Yang terjadi apa? Kita berusaha minjem terus kan? Berusaha minjem sono, minjem sini buat nanganin bunganya, yang terjadi apa? Tetap aja disita. Allah ngeliatin tuh, ya. Datangnya bukan ke aku, bukan qaumu yu'minun dia, gitu. Harusnya kita gimana? Datang ke Allah. Cakep loh. Ini kalau mantu mertua ngaji sama Yusuf Mansur, pulang langsung selesai nih urusan. Tapi kadang-kadang kan yang ngaji yang sebelah nggak ngaji, atau kadang-kadang dua-duanya nggak ngaji. Mak, apa ya mama? Belum ngomong udah di omelin. Maaf ya mak, surat emaan di bank, iya, terus gimana? Udah nggak kebayang, bakalan disita. Ya udah kita ke Allah aja. Kita rame-rame nih malam sholat malam, kita serahin sama Allah. Kalau emang harus disita, mau diapain? Ntar kita minta aja rumah yang baru. Oh, itu namanya ke Allah tuh. Besok pagi datang dah kita ke bank, kasih aja udah rumah mobil. Ini kuncinya, surat udah di situ kan, ini kuncinya. Tapi ibu tanda tangan dulu pelepasan hak segala macam. Oke, tanda tangan. Terus gimana ceritanya? Ya ngontrak aja. Susah amat sih. Ya Ustaz. Gitu. Ustaz mau enak ngomong doang. Nah kita ngalamin yang begitu-gitu. Ntar lihat gak cara Allah ngatur. Asik. Kan Allah bilang, aku akan kembalikan Musa kecilmu. Sini dulu, serahkan padaku. Tapi kan ternyata menyerahkan ke Allahnya dengan cara apa? Dianyutin di sungai Nil. Ibu mana yang percaya? Yang bener nih Allah. Katanya engkau akan menyelamatkan Musaku, engkau akan menyelamatkan bayiku. Tapi kenapa engkau menyuruh aku nganyutin Musa kecilku? Bukankah lebih aman dia di gendonganku? Bukankah dia lebih aman di pelukanku? Apa kata Allah? Pikiranku bukan pikiranmu. Udah, sono anyutin. Ini bukan diskusi, ini perintah. Tapi kita diskusi tuh. Sayang ya Allah, kan lumayan aja kalau ada yang beli, jadi masih ada yang balik gitu. Sering loh saya ngeliatin gitu di orang-orang. Waduh, nih mobil udah 30 bulan Pak Ustaz, tinggal 18 bulan lagi. Kan sayang kalau diambil. Pak Ustaz minjem sebulan udah, pinjam angsuran gue sebulan aja. Kalau saya bilang apa? Udah sih anyutinnya di sungai Nil. Maksudnya gimana? Udah kasih leasing aja, repot amat, susah amat. Habis itu udah gak usah bayar-bayar lagi. Ya bener Pak Ustadz, udah dikasih ke leasing udah gak usah bayar lagi. Lah dikasih ringan kok milih yang berat. Ya Pak Ustadz mulu, ntar lu jadi pusing. Kenapa? Akhirnya punya utang double. Utang sama leasing juga, utang sama orang-orang juga. Apakah dengan kamu serahkan ke leasing kamu gak bakal pakai mobil? Belum tentu. Apakah dengan kamu serahkan ke bank rumah yang kamu bakal disita itu lalu kamu gak bakal punya rumah? Belum tentu. Cerita masih berjalan gitu loh.
Apa ceritanya? Yuk kita baca. Kita baca ceritanya. Ayat 9. Kemarin sudah ayat 8 ya. Betul nggak? Sekarang ayat 9 kita baca sampai 13. Dengerin aja sambil dilihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluh 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arwabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussih فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Cakep secakep-cakepnya. Udah baca terjemahnya, udah keburu bacanya nggak? Karena ada yang nanya begini, Ustadz yang baca yang mana sih? Ayat 9 sampai 13 surah Al-Qasas. Hebat Allah. Kalau ibu jadi dia kira-kira, ini anak dijaga-jagain 9 bulan 10 hari, minta sama Allah diselamatin. Dan Allah udah buktikan selamat sampai 9-10 hari. Lahir kan tuh, kan pengen selamat total kan. Lalu Allah datang lagi menyempurnakan rencananya. Mana anakmu? Anyutkan di sungai Nil. Kira-kira percaya kita begitu? Kalau kita jadi ibunya Musa, mikir, ini Allah nyelamatin tapi apa yang ngebunuh ya? Kok nyelamatin begini caranya ya? Di dunia ini rata-rata orang percaya beriman tuh sama dokter. Kata dokter A, udah kita langsung A aja dah tuh. Kata dokter B, langsung dah aja lah B. Padahal dokter melakukan apa? Dia belek, dia belah, digunting sono, gunting sini. Betul nggak? Dibedel sono, bedel sini. Tapi gara-gara kita percaya, diapain aja kita nurut. Mestinya kita mau Allah begitu. Apakah kita bilang sama Allah, jahat bener nih dokter, belum apa-apa udah megang pisau. Bahkan kita kalau masuk ke ruang bedah dia megang pisau, gunting apa segala macam itu. Tapi kita nyebut dokter jahat nggak? Enggak. Justru karena kita udah pasrah minta tolong sama dia, udah terserah mau diapain aja dah. Kita disuruh masuk ruangan ini, ruangan itu, di CT scan lah, di apalah, betul nggak? Pak Ustadz, anak saya nggak bisa bayaran. Terus kalau nggak bisa bayaran gimana? Ya suruh keluar dari pesantren, ya keluar aja. Lu? Anak saya gak sekolah lagi. Nah, emang gak sekolah mati apa? Ya nggak begitu kali Pak Ustadz. Ya begitu. Coba aja turutin Allah dulu sekali-kali mah. Turutin Allah sekali-kali mah, gitu loh. Jangan nyari bantuan dulu kemana-mana. Udah ke Allah aja. Tabrak dulu gitu loh, sekali-kali nggak sekolah pengen tahu kayak apa sih? Kan kemarin udah diceritain tuh. Akhirnya begitu anak nggak sekolah, anak ngaji sama ibunya. Ngelihat ibunya ngajar, anak lan dititip. Tadi dari 1 10, dari 10 20.
diurus izinnya jadi TK, diurus lagi jadi SD, diurus lagi jadi SMP, diurus lagi jadi SMA. Tuh 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian jadi gede. Enak kalau nggak ngelawan Allah mah. Tapi kan ini hak kita, gitu kadang-kadang ngomong nih, karyawan nih, sama pabrik, ini hak kita. Kantor juga begitu, ini hak kita harus tuntut. Ya terserah, ya memang hak, ya mangga silakan, namanya gua hak. Misalkan pimpinan mengatakan, ya kita nggak bisa lagi mempertahankan kantor, ini harus bubar. Tar dulu nih, bubar emang bubar, tapi gimana hak kita, pesangon dan lain-lain. Ya itu hak, memang nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu gitu loh yang sudah, ya sudahlah, udah kerja belasan tahun juga, selama ini kerja juga nggak pernah batuk-batuk ya, namanya gua covid kayak gini, sudahlah kita nggak mau beratin kantor. Pak, kami mah gini aja, kalau Bapak nanti ada duit kapan-kapan panggil kami. Ada orang ikhlas kayak begitu. Pulang tenang gitu loh, nggak ikut marah-marah ke rumah, nggak apa gitu loh. Ternyata dia punya keahlian apa? Bengkel motor. Ngeliat orang ada di rumah, ada di rumah lo, ada di rumah. Betulin motor gue bisa? Bisa. Sini bawa dari atuk jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Dalam 3 tahun buka 2 cabang. Mertua tuh yang tadi rumahnya disita, akhirnya tinggal di rumah kecil, betul nggak? Di rumah yang kecil itu jualan apa? Jualan bensin eceran. Tapi jualan bensin eceran ceritanya cerita 12 tahun yang lalu. Dari bensin eceran itu ternyata dia jadi raja bensin eceran. Itu bisnis tadinya nggak pernah ada, nggak pernah ada bisnis itu. Terus kata Allah apa? Kamu percaya sama aku? Percaya? Sudah, serahkan rumah itu kepada siapa yang kamu dulu punya utang. Udah serahkan. Udah jangan minjem lagi. Serahkan. Nanti aku yang atur semuanya. Serahkan semuanya. 0, 0. Mulai dari ngontrak. Hubungan mantu sama mertua nggak rusak. Coba kalau semuanya marah-marah. Wah, mau jadi mantu. Bukan nambahin rumah emak, malah ngilangin rumah emak kamu. Dah, sekarang kamu harus ceraiin anak saya. Akan jadi bubar semua. Pindah ke rumah kontrakan, jeder. Kan Allah udah bilang kan, farodadnahu, apa yang ku minta akan aku kembalikan, bahkan aku akan lebihkan. Itu janji dia. Jangan lupa loh, itu pertemuan kita 10 episode loh. Apa yang aku minta, apa yang aku ambil, kalau kamu serahkan dengan ikhlas, kamu serahkan dengan sabar, aku akan kembalikan. Dan kembalikannya aku kembalikan lebih. Percaya nggak? Kalau percaya, mana? Di urusan apapun, termasuk sedekah kan begitu. Percaya, aku yang ngasih cincin kamu, percaya. Ya kalau percaya sini, aku akan kembalikan, bukan dalam bentuk cincin lagi, tapi lebih daripada itu. Nggak percaya. Nah kasus yang tadi nih, terlibat utang bank lah, segala macam lah, serahkan kepada Allah. Udah. Mantu mertua dia pada sujud, pada minta ampun sama Allah. Ya kali-kali ada kesalahan apa, ya Allah tolong sekalian dengan begini kami engkau ampuni. Amin. Dah sholat malam apa serahkan. Begitu serahkan ngontrak. Begitu ngontrak kepikiran aja tuh jual bensin eceran. Semua juga ada yang buka bensin eceran, tapi nggak semua dapat hidayah kan, nggak semua dapat dukungan kan, nggak semua dapat ide kan. Ada orang buka bensin eceran tapi tidak berpikir tentang buka bensin di tempat-tempat yang lain. Gimana beliau? Izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya punya puluhan bensin eceran zaman-zaman itu. Emang sekarang mah pom bensin gampang, zaman dulu kan kagak. Zaman dulu mah bensin eceran raja itu. Kita bisa punya 10-20 bensin eceran, bude. Kita kalau zaman dulu lihat bensin-bensin eceran itu ada tokeknya, ada bosnya gitu loh. Bukan orang itu buka sendiri, enggak. Nah ini cerita orang yang di kemudian hari punya 7 pom bensin. Lah kalau nggak begitu ceritanya nggak begono, kira-kira begitu. Mau nggak kita? Nah ini terjadi sama ibunya Musa. Ibunya Musa dapat apa? 1, balik lagi Musa kepada pangkuannya. 2, dapat istana bos. Nggak main-main loh. Yang ketiga, diberteman sama ibu negara.
yakni Asia, istrinya Fir'aun. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Iya kan? Betul nggak? Ini paham apa kagak nih? Ini ada yang bengong aja. Terpesona ngeliat saya ya. Ini pada paham kagak? Paham kan? Ibunya Musa kan nyerahin Musa kecil. Caranya gimana? Dianyutin ke Sungai Nil. Sungai Nil kemana arahnya? Ke istana Fir'aun. Akhirnya ibunya Musa dapat apa? Pertama dapat balik Musa dipangku lagi, dipeluk lagi, disusuin lagi. Yang kedua, ibunya Musa punya tempat tinggal. Di mana tempat tinggalnya? Ya di istana Fir'aun. Tempat paling aman ya di situ. Hah? Yang ketiga, jangan lupa loh, dia berteman sama siapa? Sama istrinya Fir'aun, ibu negara itu. Makanya ayat ke-13 bunyinya gimana? Farodadnahu ila ummihi. Apa tuh artinya? Maka kami kembalikan dia, yakni Musa kecil, kepada ibunya, kai taqarra ainuha, supaya senang hatinya, wala tahzana, dan tidak lagi bersedih hati, wali ta'lama, dan agar dia mengetahui, anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu adalah benar, walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kita kebanyakan tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ya ini bisa dipelajari. PR nih, PR. Baca bolak-balik ayat 9 sampai 13 karena saya belum menyelesaikan ini ayat, baru bercerita sepintas. Jadi PR-nya adalah baca lagi ayat 9 sampai 13, baca ayatnya, baca terjemahnya berulang dan berulang sampai dapat sesuatu nih. Oh iya ya. Suatu saat Anda jalan ke mall terus dicopet. Siapa yang pertama kali Anda sebut? Maling, maling. Jangan. Yang pertama kali disebut adalah astagfirullah. Ya Allah. Jangan maling syalannya. Jangan. Subhanallah. Astagfirullah. Gitu. Habis itu gimana? Doain tuh maling. Sempat terjadi tuh sama salah satu jamaah tuh. Dicopet di terminal. Habis dicopet dia sujud di terminal. Di tengah-tengah terminal dia sujud. Ya Allah, hanya Engkau yang kusebut. Hanya Engkau yang kusebut. Subhanallah, hanya Engkau yang kusebut. Alhamdulillah, hanya Engkau yang kusebut. La ilaha illallah, sujud. Ya, ada yang Noel loh. Bu, ini handphone ibu bukan? Gitu. Iya, handphone saya. Nih. Saya tadi melihat orang yang ngambil, saya langsung hadang, nggak saya apa-apain, tapi saya ambil aja handphone. Siapa tahu ternyata wujud orang itu adalah malaikat yang Allah tugaskan. Bentuknya aja manusia, bisa gitu. Kenapa? Itu namanya di Sungai Nilin aja udahlah. Kita bisa begitu terhadap barang-barang yang murah. Misalkan habis ngaji sendal hilang, ya gue ikhlasin. Iya sendal. Emang juga sendal malu ikhlas. Coba motor, begitu pulang ngaji, ya gue pulang ngaji motor hilang. Ini pada langsung ngeliat ijannya motor gue hilang. Iya makanya jajal yang gede. Makanya diceritakan sama Allah ini menjadi hebat. Kenapa? Karena yang hilang itu adalah anak bayi Musa. Nah, kalau yang kecil-kecil mah juga ikhlas, betul nggak? Hah? Makanan tumpah dibiarin. Tapi kalau rumah hilang gimana? Kebakar segala bisa. Nah, belum tentu loh. Nah di sini kita diuji. Ya baca tuh ayat 9 sampai 13. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapin untuk